Astrid Hairunisa atau Astrid Kuya, istri Uya Kuya, tidak kuasa menahan tangis saat menceritakan rumahnya yang dijarah dalam demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025. Anggota DPRD Jakarta ini menegaskan rumah yang ditempatinya bersama keluarga di Duren Sawit dibangun jauh sebelum ia maupun Uya Kuya duduk di kursi dewan. Ia merasa difitnah oleh isu di media sosial yang menyebut keluarganya hidup dari gaji DPR. Astrid menegaskan bahwa setiap bantuan dari pemerintah selalu disalurkan utuh kepada masyarakat tanpa dipotong karena dianggap sebagai amanah. Rumah Uya Kuya menjadi salah satu yang dijarah, bahkan beberapa kucing peliharaannya ikut hilang. Meski Uya Kuya menyatakan ikhlas atas kejadian itu, ia hanya berharap hewan kesayangannya bisa kembali. Polisi kemudian menetapkan 12 orang sebagai tersangka, terdiri dari pelaku penjarahan, provokator, hingga mereka yang melawan petugas saat aksi dibubarkan. Peristiwa ini memperlihatkan betapa rentannya kehidupan pejabat publik menghadapi amarah massa sekaligus derasnya arus fitnah di media sosial. Tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tapi yang beredar di sosial media katanya suami saya mengledek atau yang 3 juta sehari atau segala macam, tidak ada. Tidak ada suami saya berkata begitu. Saya benar-benar, saya ngerasain saya korban fitnah. Jujur Bu, saya seperti ngerasa dizolimi. Sampai yang terjadi dengan rumah saya. Bu, tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada. Sampai saya ketemu sama yang melakukan penjarahan itu, saya bilang, kamu tahu rumah itu dibangun dengan keringat saya, dengan keringat suami saya. Syuting dari pagi sampai pagi, tidak ada sepeser pun. Setiap kali kita turun ke masyarakat, apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat, tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan udah nangis dia. Siapapun yang mengambil barangnya mereka ini kemarin, balikkan sekarang. Taruh depan rumahnya itu barang-barangnya itu. Nangis orang kalian. Kalian pikir nggak sedih kayak gitu? Dia kerja selama ini, banting tulang, pulang pagi, kalian rusak rumahnya. Balikkan barang-barangnya itu sekarang. Kan bukan koruptor mereka, hah? Jadi kenapa kalian ambilin barang-barangnya? Rumah koruptor itu kenapa nggak kalian ambilin? Tapi jangan pula kalian pergi ke rumah koruptor nanti mengambil barang-barang. Itu dilarang ya, nggak boleh ya. Dengan alasan apapun, barang-barang mereka itu harus kalian kembalikan. Minimal 3 bait itu harus kalian lakukan. Kasihan juga sih, gara-gara demo kemarin rumah Mas Uya Kuya sama Mbak Astrid nih dijarah gitu ya. Memang kita tahu ya, sebelum jadi DPR nih mereka udah memang orang yang punya gitu ya. Dan rumah itu udah berdiri gitu loh. Jadi nggak seharusnya mereka ini menjarah rumah Uya Kuya sama Mbak Astrid gitu. Tapi mungkin nih ya, ini kan saya sebagai netizen juga nih ya Mas Uya Kuya. Netizen tuh gerem sama Mas Uya Kuya itu gara-gara waktu kasus skincare itu loh, kasusnya Nikita Mirzani. Kan dulu awal-awal Mas Uya Kuya bilang ya, kalau terbukti kasusnya Dr. Reza sama SS itu terbukti overclaim atau apa bermasalah gitu, Mas Uya sendiri yang bakal nangkep gitu loh. Nah tapi kenyataannya enggak gitu. Mungkin dari situ sih netizen geram. Dilihat dari PT Mbak Astrid dan Uya Kuya, sebenarnya memang ada benarnya. Uya Kuya dan keluarga itu sebenarnya perihal mengenai di DPR
mungkin dari hatinya yang paling dalam dia tidak ada sedikit pun niat untuk menyakiti hati masyarakat ataupun meledek. Namun di zona seperti ini, hal-hal kecil apapun itu memang tidak bisa dipertontonkan oleh masyarakat, karena masyarakat sekarang itu sangat-sangat sensitif dan mudah menerima hal-hal yang nampak secara langsung tanpa dia mengetahui bagaimana arus dan bagaimana kebenaran yang sebenarnya. Ya, kita doakan saja semoga ada hikmah dari kejadian dari keluarga Uya Kuya dan Mbak Astrid. Benar-benar nggak kuat ngelihat video Mbak Astrid kayak gitu kan. Ngelihat Uya Kuya, nggak tega banget tuh. Suaranya sampai gemetar, nangis. Gue bisa ngerasain betapa sedihnya, betapa hancurnya, betapa kacau balau lah. Bayangin rumah impian mereka yang mereka bangun dari hasil keringat mereka sendiri. Mereka bekerja dari nol, pagi ketemu pagi. Saat ini rumah impian mereka hancur dan dihancurkan oleh manusia-manusia yang termakan oleh hoax, penggiringan opini ataupun fitnahan yang diarahkan ke Uya Kuya. Oh Tuhan, kejam banget kalian ya. Serius, apapun ya itu tidak dibenarkan. Tapi gue mau kasih tahu ke kalian, gue saat ini speak up itu keluar dari lubuk hati gue sendiri. Terserah lu semua mau bilang gue buzzer, lu mau bilang gue apa, buktikan kalau memang gue buzzer, buktikan. Tapi di sini gue speak up, bersuara tentang kebenaran dan dari hati gue, karena gue ngelihat Uya Kuya ini nggak ada melakukan tindakan statement yang menghina atau meledek rakyat, nggak ada. Jahat sih kalian, jahat. Intinya jangan sampai ada korban lagi seperti Mas Uya, korban dari hoax, fitnahan. Please buat teman-teman kalau dapat berita, dapat video, cek baik-baik bener atau tidak gitu. Ya, intinya kalau Uya Kuya memang ada video statement atau tindakannya yang ngeledek atau menghina rakyat, jangankan kalian, gua juga bakal nyerang Uya Kuya. Dan mulut gua pasti lebih jahat, lebih kejam gitu. Sabar ya Mas Uya, Mbak Astrid, semoga semuanya digantikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap semangat, intinya terus jadi orang baik, walaupun terkadang kebaikan itu dilupakan oleh orang. God bless you. Maaf siapa yang fitnah ya bu, yaitu kan dari rakyat untuk rakyat, rakyat memberi, rakyat menarik. Sekarang kita bikin survei aja, apakah rakyat menyukai ada Uya Kuya di situ? Apakah selama berapa bulan, 10 bulan mewakili rakyat jelita ini bagaimana? Apalagi dengan podcast itu yang isinya kue apam itu kan, yang pektai cepiri-cepiri itu kan, dengan si dodol Pakistan. Ya, di spill itu kan cepiritnya sama dodol Pakistan itu kan, sama bopek Thai. Itu apakah mewakili suara rakyat atau suara pektai? Dan belum yang lain-lainnya saja. Jadi menurut saya kita harus introspeksi. Mungkin teguran dari Tuhan, harusnya sebelum kita mencalonkan diri jadi anggota, kita berdoa dan bilang, aduh sayang papi, jangan kita mencalonkan diri jadi anggota Taman Safari. Saya takut nanti bagaimana tentang hidup kita. Oh tenang dong, kita kan joget-joget, oke kas. Habis lu kita ini kan artis, pasti dicintai sama rakyat, ternyata rakyat tidak mencintainya. Jadi kita harus introspeksi, kita ini dicintai rakyat atau tidak. Bikin aja survei, siapa yang zalimi. Dan lagian kita harus mempertanyakan, kenapa aparat negara tidak membela rumah kita? Kenapa tidak dibela rumah kita dengan penjagaan yang ketat? Cuman kirim berapa orang? Ya harusnya marahnya sama negara, bukan sama kita. Terus siapa mau marah sama siapa? Saya pun gondok kok. Sejak ada artis-artis kondangan masuk ke anggota Taman Safari itu, isinya otak kosong, cuma joget-joget, mamer-mamer, flexing. Terus bela diri, saya kan artis, boleh dong bikin podcast tentang kue apam cepirit itu kan, dodol Pakistan, itu kan artis.
Kalau memang lo bangun jadi artis, kembali jadi artis. Kembali jadi artis. Kan bisa ngeprank orang, ya. Bisa hipnotis, halusinasi orang. Di situ aja cari duitnya. Kalau memang 1 peser pun saya tidak dapat DPR ya dari rumah itu ya. Jadi kembali ke situ. Kenapa kita harus tetap jadi anggota Taman Safari? Kalau memang kita dapat banyak duitnya jadi artis kondangan internasional suka ngeprank orang. Jadi sudahlah, jangan sekarang kita membelot ya, atau kita cari belas kasihan dari orang atau membela diri. Rakyat muak dengan artis-artis ini botol-botol ya, yang jaket-jaket nungging-nungging, oke gas, bau kentut gas akhirnya. Ini hasilnya. Jadi janganlah nangis-nangis buaya seperti ini. Nanti kita marah lagi. Mau bikin open house lagi yang kedua. Jangan membagikan amarah rakyat. Rakyat nggak suka sama artis-artis otak kosong. Betul kan? Apakah saya salah? Oke gas. Udah joget aja cari duit. Udah jelas dulu jadi artis ngeprank orang. Cari duit ngeprank orang aja, jangan ngeprank rakyat.